warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmatullah SPD selaku guru pembimbing pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12-9 yang saya hormati juga, ketua kelas serta pengurus kelas 12-9 serta teman-teman kelas 12-9 yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita tunggu di akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 dari kelas 12-9 ingin mempresentasikan materi bab 1 yaitu meningkatkan kerukunan dengan toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Sausan Alia Rizky Novianita, absen 32, dan rekan-rekan saya Nova Putri dari absen 28. Saya Keisha Figir Aura Khairani dari absen 22. Saya Miatika Moni Fadila Audira dari absen 18. Saya Dedan Warna Sara absen 35. Saya Pencari Perdana absen 5. dan satu anggota kami yaitu Fadil Ahnaf Zaki Ramadan absen 15 tidak bisa mengikuti presentasi karena sedang ada kontrol di dokter. Mohon maaf sebelumnya. Langsung saja kita lanjutkan kepada materi yang pertama. Selamat menyimak. Yang pertama yaitu bab pertama, menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian toleransi. Pengertian toleransi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat atau sikap toleran, penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, serta penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Dalam bahasa Arab, menurut dengan Mu'jam Maqayis Al-Lughah disebut tasamuh. Tasamuh terbentuk dari kata samaha yang memiliki arti mudah dan lembut. Selanjutnya, selain itu, dalam bahasa Arab, toleransi juga disebut dengan al-samhah, sesuai dengan menurut Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab memiliki arti tidak menyusahkan atau tidak memberatkan. Selanjutnya yaitu contoh-contoh sikap toleransi. Yang pertama, toleransi internal atau dalam lingkup umat Islam. Toleransi antar umat Islam yaitu kita sebagai muslim dapat berpegang pada pendapat kita sendiri, namun juga bisa menghargai pendapat sesama muslim kita, tidak memonopoli kecuali kebenaran yang bersifat pasti atau qati, dan bersikap adil dalam menghadapi dugaan atau zani atau ijtihad antara ilmu dan toleransi. Yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Sebagai manusia atau umat yang hidup di negara Indonesia, tentu saja kita memiliki banyak lingkungan yang berbeda dari kepercayaan yang kita miliki, sehingga kita harus menerapkan toleransi antar umat beragama. Adalah sikap saling menghargai, memahami, serta membiarkan adanya perbedaan keyakinan, pendapat, serta kebiasaan yang dilakukan oleh kita, yaitu umat muslim dan umat non-muslim. Selanjutnya yaitu manfaat toleransi. Manfaat toleransi memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memupuk kedamaian di masyarakat. Yang kedua, menghindari konflik dan perpecahan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-temanku semua, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan toleransi dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah beragama. Dalam beragama, kita harus saling menghormati antar orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita dan tidak menjelekkan atau menghina mereka yang bukan muslim. Yang kedua adalah dengan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, kita juga perlu untuk melakukan toleransi karena kita
kita kan tinggal di Indonesia, jadi kita memiliki banyak sekali perbedaan antar umat. Sehingga kita tidak boleh memandang perbedaan latar belakang mereka seperti ras, suku, dan agama yang mereka miliki. Karena kita harus saling tolong-menolong, contohnya seperti gotong royong. Dan yang ketiga adalah dalam hal berpendapat. Dalam hal berpendapat, kita juga harus menghargai pendapat atau pandangan yang diberikan oleh orang lain meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Jika mereka memberikan pendapat itu, asalkan tidak melanggar hukum norma hukum dan agama. Selanjutnya adalah Quran Surah Yunus yang akan dibacakan oleh rekan saya, Naufa. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Yunus ayat 41 sampai dengan 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan artinya, dan katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Kita mulai dari ayat 40. Ayat 40 menegaskan bahwa manusia memiliki perbedaan, yaitu terbagi menjadi dua dalam menghadapi kebenaran. Yang pertama adalah mereka manusia yang beriman kepada ayat-ayat Allah, dan satunya lagi adalah manusia yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ada pula yang tidak beriman. Nah, Allah itu lebih mengetahui hambanya yang jujur dalam beriman dan mana mereka yang ingkar dengan perintah Allah. Karena untuk penilaian iman sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 41 adalah manusia memiliki perbedaan dalam dari awal aja deh, dari aku masuk Dari dia masuk. Kamu apa sih kan? Iya, ini. Selanjutnya yaitu isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Kita mulai dari Quran Surah Yunus ayat 40, yaitu ayat ini memberitahu kita bahwa ada dua orang yang berbeda dalam menghadapi kebenaran, yaitu yang pertama adalah mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka yang tidak beriman atau ingkar kepada Allah. Nah, dalam pemantauan ini hanya Allah lah yang maha mengetahui mereka yang jujur dalam beriman kepada Allah dan mereka yang ingkar kepada Allah, karena untuk penilaian iman sepenuhnya dipegang di tangan Allah. Selanjutnya adalah isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 41, bahwa jika ada orang yang mendustakan ajaran agama Islam, maka mereka memiliki tanggung jawab itu sendiri. Atau jika ada orang yang mendustakan agama Islam, mereka memiliki tanggung jawab itu di diri mereka sendiri. Karena Rasul hanya menyampaikan tugas Allah, yaitu tugas risalah Allah, dan tidak berkewajiban memaksa dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk perhitungan serta pembalasan diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti ajaran agama Islam, tetapi Rasul menegaskan bahwa mereka yang mendustakan ajaran agama Islam akan menanggung balasannya sendiri. Selanjutnya
Selanjutnya, menurut tafsir Jalalain, Quran Surat Yunus ayat 40, di antara penduduk Mekah ada yang beriman kepada Al-Quran. Dan Allah SWT juga mengetahui bahwa ada pula orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, merupakan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak beriman. Selanjutnya, Quran Surat Yunus ayat 41, jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Masing-masing pihak menanggung akibat perbuatan sendiri. Kalian berhak berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya, menurut tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Yunus ayat 40, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mereka mengikuti ajarannya dan memanfaatkan wahyu dari Allah SWT. Di samping itu, ada orang-orang yang tidak mau beriman walaupun telah mendapatkan keterangan yang tidak dapat membantahkannya, bahkan sampai ia mati dan dibangkitkan kembali kelak. Quran Surat Yunus ayat 41, Nabi sudah memberi ajakan kebaikan yang mengandung peringatan janji dan tuntutan ibadah yang menjadi pedoman kehidupan dunia dan tidak diperintahkan untuk menghakimi. Selanjutnya, pesan yang terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang pertama, keimanan adalah urusan pribadi antara manusia dan Allah SWT. Kita tidak berhak menilai keimanan orang lain karena sesungguhnya yang lebih berhak menilai adalah hanya Allah SWT. Yang kedua, seseorang beriman tetap memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dengan cara yang bijaksana dan tanpa memaksa orang lain. Yang terakhir, menghargai perbedaan pandangan dan keyakinan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai serta membangun kerukunan di masyarakat. Selanjutnya, penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan. Contohnya, ketika kita memiliki teman yang berbeda keyakinan dengan kita tidak boleh memaksa teman kita untuk berpindah keyakinan kita. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi, terutama pada agama minoritas. Contohnya, seperti di sekolah ini, agama mayoritas di sini adalah agama Muslim, agama Islam. Nah, kita tidak boleh membedakan dengan agama minoritas. Selanjutnya, tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Yang keempat, tetap saling membantu kepada semua orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang. Yang kelima, menghargai kebudayaan suku lain. Yang keenam, tetap berteman dengan teman yang memiliki perbedaan agama dan suku. Yang terakhir, tetap bersikap baik dan ramah kepada semua orang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nafa. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Akan tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yaitu ayat ini mengajarkan untuk memelihara kehidupan manusia serta menghindarkan dari tindakan kekerasan. Karena apabila kita membunuh satu orang, maka seolah-olah kita telah membunuh semua orang.
Sedangkan apabila kita memelihara satu kehidupan manusia, maka seolah-olah kita telah memelihara seluruh kehidupan manusia. Selanjutnya, terdapat beberapa tafsir dari Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, menurut tafsir jalan lain, maksud ayat ini adalah karena perbuatan Qabil, salah satu putra Nabi Adam alaihissalam, yang sebagaimana dikisahkan pada ayat sebelumnya. Yang kedua, menurut tafsir ke-6, yaitu mengharuskan adanya kesatuan umat dan kewajiban masing-masing terhadap yang lainnya, yaitu harus menjaga keselamatan serta kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Selanjutnya, menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan karena membunuh dari anak Adam yang nyata berupa penganiayaan dan pelanggaran hak, maka langsung Allah menetapkan hukum syariatnya. Selanjutnya, terdapat isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32 dari sejumlah tafsir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para rasul untuk membawa keterangan yang jelas agar dapat memperingatkan orang lain untuk menghindari tindakan kejahatan. Yang kedua, banyak Bani Israel yang tetap melampaui batas walaupun telah diberi keterangan yang jelas oleh para rasul yang mendakwahinya. Yang ketiga, ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman bagi Bani Israel yang sering berbuat pelanggaran hak, melampaui batas, dan membunuh tanpa sebab-sebab yang dibenarkan. Untuk penerapan Quran surat Al-Maidah ayat 32 dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan satu, menghindari tindakan kriminal seperti melakukan pencurian, pencopetan, perampokan, hingga pembunuhan. Yang kedua, bersikap sopan dan santun, terutama terhadap orang yang lebih tua, seperti mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru, orang tua, dan yang lainnya. Yang ketiga, dengan menjauhi sifat egois, iri hati, dan dengki, bahkan hingga dendam. Karena jika terdapat sifat itu terhadap diri seseorang, maka dapat menimbulkan konflik hingga perbuatan kerusakan. Yang keempat, membangun kerukunan dan toleransi. Kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama. Apabila terjadi gesekan antara salah satu hingga keduanya, maka akan menimbulkan konflik hingga tindakan kejahatan berupa pembunuhan. Yang kelima, kita dapat menghindari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat seperti yang kita lihat akhir-akhir ini seperti itu, pacaran, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat hadis tentang memelihara manusia. Menurut Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami Al-Sahih dalam juz 4, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membunuh seorang mu'ahid atau orang non-muslim yang diberi jaminan keselamatan oleh orang muslim, maka ia tidak akan dapat menghirup harumnya surga, padahal harumnya surga dapat tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman dan Bapak Guru atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 sehingga bisa mempresentasikan materi bab 1, yaitu meningkatkan kerukunan dengan toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum kami tutup, di sini kami salah satu anggota kelompok 1 yaitu Fadil Ahnaf Zaki Ramadan absen 15 tidak bisa hadir dalam presentasi karena sedang kontrol kepada dokter, dan saya Sausan Alia Rizky Novianita beserta rekan saya Naufena Putri mohon maaf pada kesempatan presentasi kali ini kami belum bisa mengenakan seragam logo seperti teman-teman yang lain dikarenakan hari ini sedang menjadi panitia pencoblosan untuk pemilihan Ketua Umum OSIS dan MPK tahun 2025-2026. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.